Di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga semua jemaat Tuhan dimanapun berada yang sedang mengikuti siaran live streaming dan tatap muka. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang baru setiap hari, dan sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah secara online dan tatap muka. Marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita. Saat ini kami mohon perhatian untuk menyampaikan pokok-pokok warta sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran pelayanan kebaktian GKI Klasis Bandung. Dalam rangka pertukaran pelayanan kebaktian GKI Klasis Bandung, pada hari ini Minggu 15 Mei 2022 pukul 07 dilayani oleh Penatua Alfian Dito Yulian Diki dari GKI Kebun Jati Bandung. Sedangkan Pendeta GKI Taman Cibunut Bandung melayani, Pendeta Nathanael Valentina Saleki melayani Jemaat GKI Pasir Kaliki Bandung pada pukul 08 secara tatap muka terbatas. Pendeta Wilmin Cenaumi melayani Jemaat GKI Arca Manik pada pukul 09 secara live streaming. Mohon dukungan dalam doa. Yang kedua, persembahan syukur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan syukur dapat dilakukan secara non-tunai, baik melalui transfer atau scan QR Code pada saat persembahan, dengan melalui rekening NISP atau BCA. Cara scan QR dapat dilihat pada layar berikut. Dan bagi anggota jemaat yang hadir pada pagi ini, persembahan syukur dapat disampaikan seperti biasa melalui kantong persembahan. Bapak Ibu Saudara, kita masuk pada saat hening. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Seindah sinar di sinar
Saudara-saudara, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ya, Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, meskipun udah kenal belum tentu sayang. Jadi biarkan saya perkenalan terlebih dahulu. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, nama saya Alfian Dito Yulian Diki. Saya sekarang melayani di GKI Kebonjati. Asal saya Surabaya. Jadi saya juga cukup kenal dengan Pak Nathanael karena pernah bergereja di tempat saya, yakni GKI Residensi Sudirman. Nanti kalau Bapak Ibu melihat saya izin buka masker sebentar saja. Kalau melihat saya, boleh menyapa-nyapa nanti di tempat umum. Ya, tema kita, bacaan kita pada hari ini adalah tuah kata kasih. Apa yang dibayangkan kita ketika mendengar kata tuah? Dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, tuah ini berarti mempunyai makna sakti, keramat, mempunyai arti berkat yang memberi pengaruh, yang memberikan keuntungan, baik berupa kebahagiaan, keselamatan, dan sebagainya. Dan salah satu kata yang penuh berkat dan yang mendatangkan kebahagiaan di dalam Injil adalah kasih. Kata itu sering kali kita dengar di dalam khotbah-khotbah, berulang kali juga diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya. Tetapi apa yang menjadi tuah kata kasih sebagaimana diucapkan Tuhan Yesus Kristus di dalam ayat kita yang merupakan amanah dari Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 13 ayat yang ke-31 sampai 35 berisi tentang kekuatan dari kasih. Karena itu Yesus berpesan bahwa Aku memberikan kamu perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kekuatan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus adalah bersumber dalam Dia sendiri dan di dalam teladan. Berulang kali kita mengatakan kasih, tetapi ternyata mengasihi itu enggak mudah. Seringkali juga kita jangankan mengasihi, kita malah melukai hati saudara kita masing-masing. Maka dari itu marilah saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama kita bersaat teduh, merenungkan sejenak. Apakah tindakan kita di dalam kehidupan kita sudah benar-benar mengasihi orang? Apakah kita benar-benar sudah mampu untuk saling mengasihi, baik kepada orang yang tidak kita sukai, baik orang yang telah melukai hati kita, ataupun jangan-jangan kepada orang yang menolak kasih kita. Mari kita bersama-sama mengaku dosa di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Lalu saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa,
di saat pagi hari ini kami akan merenungkan sebuah pesan yang terus kami dengar, terus kami katakan, dan kami berusaha melakukannya Tuhan. Seringkali kami tidak mudah menghadapinya. Seringkali kami merasa kesal dengan orang-orang yang melukai hati kita. Tidak jarang kami juga enggan bertemu dengan orang-orang yang melukai hati kita. Tuhan, pimpin kami hamba-Mu supaya sama-sama belajar bagaimana kita menerapkan kasih kepada setiap kita. Ampuni kami akan kesalahan kami. Ampuni kami akan kekerasan baik secara verbal Tuhan ataupun fisik yang pernah kami lakukan terhadap sesama kami. Ampuni kami Tuhan dan bimbing kami di dalam hikmat-Mu, agar kami perlahan-lahan berproses, perlahan-lahan belajar mengasihi sesama kami. Dengan begitu kami juga mengasihi Engkau. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang benar-benar telah mengaku dosa, maka dari itu marilah kita mendengarkan berita anugerah yang daripada Tuhan, yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita merespon dengan menyanyikan lagu NKB 17, Agunglah Kasih Allah. Allahku, tiada yang selamanya, neraka dapat direnggut, kami kabur berpakaian, karena kasih-Nya Tuhan, sang kurang menjelma, kasih yang mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah akulah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia di ujung umatnya. Apabila zaman berhenti dan tak dunia berlabuh, meskipun orang yang kecil telah menjauh dan berkebun, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Ya, jemaat dipersilakan untuk duduk. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, hamba-Mu di dalam Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami serta dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Pimpin juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan. Pimpin hamba-Mu di dalam hikmat Roh Kudus-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah berita firman-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada persembahan pujian dari Equilibrium Singer. Mari kita dengarkan. Pembacaan Alkitab
Diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Demikian bunyinya. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku, kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku ke perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi untuk semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun tetap. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi genap langit semesta. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia
Bacaan kedua diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 26. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 6. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia akan duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku ada Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dirinya juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, melakukannya, serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema kita pada minggu ini berbicara tentang kasih. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, dikasihi dengan mengasihi, mana yang lebih enak, lebih menyenangkan? Oh ya jelas toh Pak, di mana-mana ya ketika kita dikasihi ya, disenangkan, tentu bilangnya enak dikasihi gitu ya. Memperoleh hal yang disenangi tentu membuat setiap orang merasa bahagia, merasa bersuka cita. Kalau gitu ditanya kembali, pertanyaannya berubah. Jika mengasihi dan dikasihi, manakah yang lebih mudah? Jawabannya mungkin sama juga. Kalau dikasihi mah berarti kita nggak perlu ngapa-ngapain. Kita tinggal menuntut orang kasihi saya dong. Berbicara tentang kasih, ada sebuah teori yang menarik yang lagi tren di kalangan anak muda. Saya melihat ada beberapa anak muda di dalam ibadah umum ini. Ada teori tren tentang berbicara tentang kasih, yakni 5 bahasa kasih atau 5 love language.
Seringkali ketika kita berbicara tentang love language ini, anak muda ini seringkali terjebak di dalam suatu paham sudut pandang yang menurut saya kurang tepat begitu. Apa saja 5 love language itu? Pertama adalah word of affirmation. Kebutuhan atau kata-kata tentang pengakuan, pujian. Di mana orang yang memiliki bahasa kasih ini cenderung akan sangat senang ketika ia mendapatkan pujian sekecil apapun dari orang lain ataupun orang yang dikasihinya. Pujian ataupun kata semangat atau pengakuan yang disampaikan oleh orang lain akan menggairahkan hatinya. Ia akan terus bersuka cita. Karena apa? Karena ada sebuah afirmasi yang diterima oleh orang tersebut. Bahasa kasih yang kedua adalah quality time. Kualitas waktu, mempunyai waktu berkualitas dengan orang yang dikasih atau orang lain. Bagi orang yang mempunyai bahasa kasih ini, waktu adalah kunci bagaimana ia merasakan kedekatan dengan orang lain. Waktu adalah hal yang paling berharga, khususnya ketika ia bersama dengan orang yang ia kasihi, berbicara bersama, ngobrol bersama, curhat tentang keluh kesah di dalam keseharian. Maka quality time ini menjadi sesuatu yang penting. Sesibuk apapun, kalau bisa ada waktu minimal setengah jam saja, diusahakan. Bahkan kalau misalnya waktunya adanya kalau hanya di atas jam 10 gitu ya, diusahakan. Yang penting tetap ada quality time-nya. Bahasa kasih yang ketiga adalah receiving gift atau menerima kado. Semua orang pasti suka kalau ulang tahun dikasih kado. Tetapi bagi orang yang punya bahasa kasih ini ya, meskipun seringkali dianggap atau disalahartikan, oh orang ini matre nih, kalau misalnya kado pengennya hadiah gitu, pengennya kalau ucapan mah nggak cukup gitu ya. Kalau orang yang mempunyai receiving gift, ia akan merasa bersuka cita atas hadiah ataupun barang, nggak harus hadiah gitu, yang diberikan oleh orang lain. Dan dia akan mengingat betul orang ini pernah berbuat baik ke saya dalam bentuk barang itu, bahkan dalam bentuk makanan. Ada seorang anak kecil ya pernah menceritakan kepada saya, apa makanan favorit kamu ketika saya mengajar sekolah minggu. Dia bilang, oh terang bulan gitu ya. Kenapa terang bulan? Karena dulu om saya tahun lalu atau beberapa tahun lalu pernah datang ke rumah bawain terang bulan. Dan itu terus teringat bagi orang yang mempunyai bahasa kasih ini. Yang keempat adalah act of service. Sederhananya adalah jangan ngomong doang, jangan ngomong aja, lakukan. Gak perlu kita memuja-muja seseorang. Kalau kamu mau mengasihi aku, apa buktinya? Apa tindakan nyata kamu mengasihi aku? Seorang yang act of service punya bahasa kasih act of service, ia akan benar-benar menilai orang lain apakah dia mengasihi atau tidak melalui tindakan-tindakannya, melalui pelayanan-pelayanan yang diterimanya. Dan yang terakhir adalah physical touch, sentuhan, belayan ataupun sentuhan fisik lainnya yang itu adalah hal yang menyenangkan bagi orang yang memiliki bahasa kasih ini. Tidak harus diterjemahkan di dalam bahasa seksualitas, tetapi sentuhan seperti gandengan tangan atau tepukan, atau kalau menyapa pegang pundak begitu ya. Itu adalah hal yang sangat menyenangkan bagi dia. Nah sekarang coba Bapak Ibu yang sudah menikah ataupun ada pemuda, kalau ada remaja gitu, coba kita mencerna terlebih dahulu pasangan kita atau orang lain kita atau anak kita bahkan ya, kira-kira punya bahasa kasih apa? Kira-kira punya sukanya kalau di treatment gitu ya, dikasihi itu seperti apa? Ada sebuah contoh ilustrasi ketika seorang pasangan suami istri yang memiliki beda bahasa kasih. Sang suami memiliki bahasa kasih receiving gift, yakni dia suka kalau nerima kado. Akhirnya apa? Dia juga suka memberi kado. Suatu kali istrinya ulang tahun. Sang suami semangat dong. Wah,
istri saya ulang tahun, saya ingin membelikan kado yang cukup baik, cukup bagus. Akhirnya sang suami membelikan sebuah tas dengan merek yang cukup mahal kepada sang istri. Tetapi ketika mendapat hadiah itu, kado itu, sang istri biasa-biasa aja gitu ya. Sang istri nggak kelihatan happy-happynya. Oh ya, terima kasih. Udah begitu aja gitu. Karena kesibukan, memang seorang suami ini sibuk gitu ya. Dia seringkali memang jarang untuk berada di rumah karena kesibukan pekerjaannya. Lalu ketika hari sudah selesai, semua kegiatan sudah selesai, pekerjaan sudah selesai, malam-malam sang istri berkata, saya nggak berharap kado dari kamu. Bagi saya yang terpenting adalah waktu bersama dengan kamu. Kita melihat tujuan suaminya baik kan, ngasih kado gitu ya, untuk menyenangkan istrinya. Tetapi ternyata bahasa kasih sang istri bukanlah itu. Sang istri ingin punya waktu momen berdua, baik entah itu makan bersama di restoran atau di tempat makan, atau menostalgia ketika mereka waktu itu berpacaran, makan-makan di kaki lima gitu. Yang penting adalah waktu bersama, dan itu tidak didapatkan setelah melihat suaminya begitu sibuk di dalam pekerjaannya. Kita melihat ya bahwa seringkali ketika kita mengasihi ternyata tidak sesuai, ternyata tidak diterima dengan baik-baik. Bahkan ada pernah pengalaman bahwa ketika saya mencoba untuk mengasihi seseorang, ternyata hati saya terluka. Ternyata saya niatnya baik tetapi justru ditolak. Bahkan saya merasa disakiti. Dan permasalahan lainnya adalah ketika kita membahas love language ini adalah tidak jarang kita terjebak pada dan terfokus pada merasa bagaimana kita merasa nyaman, bagaimana diri sendiri merasa dikasihi. Kita lupa justru untuk ketika melihat five love language ini dengan perspektif yang terbalik, bahwa bagaimana kita mampu untuk mengasihi orang lain yang mungkin berbeda bahasa kasih dengan kita. Seringkali kita terjebak bahwa saya bahasa kasihnya adalah gift gitu. Saya nggak mau terima ucapan ulang tahun, nggak penting ucapan ulang tahun. Bagi saya ucapan terbaik adalah kado. Saya mah orangnya word of affirmation, saya perlu pujian gitu. Saya lulus di dalam kuliah, kamu kenapa enggak hanya memberikan aku bunga, atau hanya kenapa kamu datang saja enggak mengucapkan selamat ya, atau mengucapkan aku bangga sama kamu. Fokus dari teori ini seringkali dipersempit hanya untuk apa yang saya suka. Padahal pergumulannya adalah kita sebenarnya dipanggil untuk mengasihi orang lain, bukan dikasihi. Dan dari contoh tadi kita melihat bahwa ternyata mengasihi itu enggak mudah. Sebelum kita melanjutkan berbicara tentang kasih, pertanyaan pertama adalah sebuah pertanyaan bahwa mengapa kita harus saling mengasihi? Salah satu dasar yang paling kuat adalah mengasihi bukan hanya sekedar karena diperintahkan oleh Tuhan Yesus, tetapi kita dipanggil untuk mengasihi sebagai wujud syukur kita dan wujud kita memuliakan Allah. Karena Allah yang telah terlebih dahulu menganugerahkan keselamatan, menganugerahkan kasih, menganugerahkan teladan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu tadi saya mengambil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Dan itulah yang akan menjadi dasaran kita. Kita dipanggil untuk mau mengasihi. Amanah, perintah atau tuah kata kasih Tuhan Yesus yang diberikan oleh Dia, biarlah menjadi dasar kehidupan kita. Kita dipanggil, kita ditantang untuk mengasihi lintas batas, melintasi zona nyaman kita.
Apa zona nyaman kita adalah orang-orang terdekat di dalam komunitas kita tertentu. Kita diajak, dipanggil untuk mengasihi melintasi batas sakit hati. Kita dipanggil untuk juga mengasihi melewati batas keasingan ataupun prasangka-prasangka terhadap orang lain. Bagaimana kita mampu tulus mengasihi orang terlepas prasangka-prasangka di dalam unsur suku, agama, ras ataupun antar golongan. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35, kita melihat bahwa kita dipanggil untuk saling mengasihi. Perikop ini juga diberikan oleh LAI sebagai judul perintah baru. Mengapa judulnya perintah baru? Bukankah di dalam PL, di dalam perjanjian lama, kita juga sering kali melihat Allah juga menyuruh manusia untuk mengasihi. Menurut teolog Katolik bernama Martin Harun, ketika Yesus menyebut kasih sebagai perintah baru, kasih yang dimaksudkan bukanlah ia memberikan sebuah kasih sebagai perintah baru. Kasih yang dimaksudkan bukanlah pengganti perintah kasih dari Allah sendiri yang sudah ada. Perintah baru itu dimaksudkan sebagai penegasan bahwa dasar dari perintah itu adalah Yesus sendiri. Dasar dari kasih itu adalah Yesus sendiri. Yesuslah sang kasih, Yesuslah sang teladan, dan sebagaimana Yesus mengasihi para muridnya, maka para murid juga harusnya saling mengasihi satu sama lain. Perwujudan kasih yang telah diteladankan oleh Yesus ini pada perikop sebelumnya, ketika kita mencoba membaca perikop sebelumnya, adalah tentang bagaimana ia membasuh kaki para murid. Kasihnya bagi mereka itu bukan contoh untuk ditiru semata, melainkan bahwa kasih merupakan anugerah yang memberdayakan, menguatkan setiap kita, meneguhkan setiap orang agar akhirnya setiap orang lain yang menerima kasih itu terdorong untuk melakukan hal yang sama. Maka dari itu di dalam ayat 34 sampai 35 ketika kita baca kembali ayat nas kita pada hari ini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Menarik ketika kita mencoba menelaah kata asli di dalam ayat ini, maka kalimat saling mengasihi ini di dalam bahasa Yunani menggunakan kata agapate allelos. Kasih, mengasihi menggunakan kata dasar agape. Seperti yang kita tahu, apa itu agape? Kasih yang tulus, kasih yang tanpa perlu alasan, kasih yang rela berkorban, kasih yang mau untuk mengasihi orang lain, bahkan saya pun tidak mengenal orang itu. Kasih yang mau mengasihi orang lain, bahkan orang itu telah menghujat, melukai hati saya. Penggunaan kata agape ini menjadi suatu tantangan terbesar. Seringkali kata agape gini ya, dipakaikan hanya merujuk pada kasih Allah kepada dunia. Tapi ketika kita melihat ternyata perintah Tuhan Yesus adalah bagaimana kita mampu meneladankan agape itu di dalam kehidupan kita. Meskipun dalam praktiknya juga sangatlah sulit. Kita berproses bersama-sama, terluka bersama-sama di dalam mengasihi. Yang menarik adalah kata allelos. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan hanya saling. Tetapi ketika kita melihat bahasa Yunani dalam bentuk katanya allelos gitu ya. Itu adalah sebuah inisiatif. Bukan saya mengasihi bukan karena dikasihi, tetapi karena saya ingin mengasihi terlebih dahulu. Makanya Paulus mengatakan, hendaklah kamu berlomba-lomba untuk saling mengasihi. Kata allelos ini merupakan sebuah ajakan untuk kita berinisiatif satu sama lain.
mengasihi dengan tulus itu, mengasihi dengan agape itu tidak mudah. Apakah mengasihi siapapun dengan tulus itu mudah? Jelas enggak. Apalagi ketika kita diajak untuk, saya nggak tahu orang itu menyebalkan. Saya tahu orang ini pernah menghina saya di belakang saya. Saya tahu orang ini pernah menyebalkan ketika dalam rapat atau mengkritik dengan pedas. Seolah-olah dia tidak punya hati. Dan di dalam situasi tersebut tidak jarang kita terjebak pada sebuah sikap mengasihi dengan transaksional. Apa mengasihi transaksional? Kalau orang lain baik kepada saya, ya saya baik. Kalau orang lain jahat kepada saya, ya setidaknya saya nggak jahat, tetapi saya nggak mau baik ke dia. Ini menjadi sebuah pergumulan. Bagaimana kita terjebak pada kasih yang transaksional. Lebih parahnya lagi kalau hitung-hitungan. Kemarin kan sudah aku kasih ini. Mana giliran kamu mengasihi saya. Maka dari itu tidak jarang kita menjadi sama seperti orang-orang pada umumnya. Dan di dalam Injil lain, khususnya di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36, ya kalau kita hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, kasih yang transaksional itu, lalu apa bedanya kita dengan orang jahat? Orang-orang yang jahat juga baik kepada rekan sesama penjahatnya. Demikian juga di dalam bacaan pertama kita, di dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Petrus diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah. Dalam Kisah Para Rasul sebelumnya, pasal 10, maka kita melihat bahwa Petrus dipanggil untuk memberitakan Injil kepada Kornelius, seorang perwira Italia. Ya kalau dulu mah bisa dibilang seorang pimpinan, kapten tentara Romawi. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul juga Kornelius meskipun dia seorang perwira Italia, tetapi dalam hidupnya ia melakukan kehendak-kehendak firman Tuhan. Dikatakan juga ia melakukan sama seperti para murid yang lainnya untuk saling mengasihi. Dia membantu orang lain, dia menolong orang-orang budak-budak yang ditindas. Dan maka dari itu Petrus dipanggil untuk mengabarkan Injil kepada Kornelius. Apakah Petrus langsung iya aja? Enggak. Tadi kita baca juga ya, Petrus awalnya menolak gambaran ataupun mimpi yang Petrus alami ini sebagai sebuah bentuk sebenarnya di dalam alam bawah sadar Petrus juga awalnya menolak. Petrus disuruh makan apa yang dalam tradisi Yahudi dikatakan haram. Dan Petrus menolak. Dalam tradisi saya nggak boleh dimakan. Padahal Allah sendiri yang menyuruh Petrus. Ini merupakan gambaran bahwa Petrus jadinya awalnya menolak. Petrus awalnya takut. Karena Kornelius adalah orang Romawi, penjajah, militer. Kalau dengan polosnya Petrus datang, ditangkap, ya udah dipenjara, pasrah gitu ya. Tetapi karena hikmat pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, akhirnya Petrus mau berjalan. Jadi lucunya adalah di dalam Kisah Para Rasul 10 kita akan melihat bahwa Kornelius mendapatkan mimpi untuk menyuruh utusan untuk menjemput Petrus ke Yope. Dan Petrus pun mendapat mimpi yang kurang lebih sama. Ketika mereka bertemu, mereka saling menceritakan mimpinya dan di situ dipahami bahwa Tuhan memang mengutus kita masing-masing untuk bertemu. Dan pada saat itulah Kornelius dibaptis beserta keluarga-keluarga dan hamba-hambanya. Apakah semua orang bergembira? Oh enggak. Kita tadi melihat gitu ya. Ada orang-orang yang berkeberatan. Berasal dari golongan orang Yahudi yang cukup garis keras. Yang melihat bahwa sunat itu penting gitu ya.
Maka dikatakan ada mereka mempermasalahkan kehadiran Petrus yang masuk ke dalam rumah orang yang tidak bersunat dan duduk makan bersama-sama dengan mereka. Di dalam tradisi Yahudi itu sebuah hal yang tabu. Enggak boleh. Jangankan makan di dalamnya, enggak boleh. Meskipun sesama orang Yahudi tetapi orang itu pendosa, enggak boleh juga. Ada batasan-batasan interaksi antara orang Yahudi dengan orang yang berbeda golongan dengan dia. Dan Petrus diserang karena itu. Petrus dihakimi oleh orang Yahudi sendiri. Di sini kita melihat bahwa ternyata perintah untuk saling mengasihi yang tanpa batas itu ya. Mengasihi orang yang di luar komunitas kita benar-benar enggak mudah. Seringkali kita dihadapkan oleh asumsi, praduga, perbedaan tradisi, ada prasangka-prasangka yang kita hadapi dalam kehidupan kita terhadap orang asing dan di luar komunitas kita. Sehingga asumsi tersebut menjadi penghalang bagi kita untuk mau melihat bahwa orang ini juga layak menerima kasih dan anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Asumsi itu membatasi kita untuk melihat bahwa orang ini juga kita dipanggil juga mengasihi orang tersebut. Pada beberapa bulan lalu di dalam PPG, Pembinaan Pelayan Gerejawi Klasis Bandung, saya lupa apakah Taman Cibudut ikut, kalau tidak salah ikut ya, gitu. Ada seorang penatua yang menceritakan sharing pengalamannya, menarik. Dia mengatakan begini, saya ketika ada orang yang mau meminta tolong kepada saya, penatua ini menceritakan dirinya mampu sebenarnya begitu ya. Ketika ada orang datang kepada saya dan meminta tolong kepada saya akan selalu membantunya. Lalu ada orang lain, penatua lain yang mengatakan, sebenarnya orang itu tuh nggak terlalu butuh dibantu, kamu cuma dimanfaatkan. Orang itu tuh sebenarnya udah dibantu orang lain atau gereja lain, kamu cuma dimanfaatkan. Orang ini tuh sebenarnya dia rumahnya bagus kok gitu, punya pekerjaan yang bagus kok. Kamu dimanfaatkan. Jangan polos-polos jadi orang. Kita tuh harus pinter-pinter juga menolong orang lain yang benar-benar butuh. Tetapi ia menjawab, lebih baik saya ditipu 8 orang daripada saya terlalu skeptis, terlalu enggan untuk mengasihi, dan akhirnya berujung untuk tidak membantu 2 orang yang sebenarnya pada saat itu sangat membutuhkan. Ini sebuah spirit pelayanan kasih yang luar biasa. Meskipun perlu dikritisi bahwa orang penatua yang lain mengatakan bahwa ya kita juga menolong harus tepat sasaran ya, betul ya gitu. Itu adalah hal yang baik juga begitu. Tetapi seringkali di dalam sikap menolong, dalam memperhatikan orang lain gitu ya, seringkali kita udah skeptis duluan. Orang beneran butuh apa enggak nih? Atau jangan-jangan saya ditipu nih. Atau ini teh sebenarnya kayak mampu dah gitu. Nah ini yang akhirnya juga menjadi penghambat bagi hidup kita. Penghambat bagi kita untuk benar-benar menerapkan tuah kata kasih itu. Sebagaimana tadi dijelaskan di dalam kata pengantar bahwa kata kasih itu mempunyai pengaruh dampak yang luar biasa. Makanya disebutkan kata tuah. Meskipun dalam perspektif Indonesia seringkali tuah ini menjadi sesuatu yang cenderung negatif ya gitu. Tapi kita menghayati bahwa kata kasih ini mempunyai daya power yang luar biasa. Bahwa satu perbuatan kecil, satu tindakan kasih kecil yang kita lakukan ternyata dapat mengubahkan hati, mengubahkan hari, bahkan mengubahkan hidup seseorang. Dan hal itu yang saya alami ketika saya dulu pernah praktek di daerah Jakarta Selatan. Waktu itu seperti biasa saya di kosin gitu ya prakteknya. Naik Gojek dulu masih murah gitu ya.
ojek online masih murah, 5.000, sekitar 2 kilo cuma 5.000 gitu ya. Pesan ojek, datang ke gereja. Kondisinya pada saat itu saya lagi bad mood gitu ya. Ya biasa anak muda suka kadang bad mood aja lah gitu. Lagi ada pergumulan pada saat itu. Saya datang ke gereja, sampai di gereja saya melepaskan helm saya. Makasih Pak. Dan driver itu memberi saya sebuah snack coklat seharga sekitar 2.000. Sekarang kurang lebih 2.000, 3.000, ada yang ukuran agak besarnya 3.000 gitu. Snack seharga 2.000 kepada saya, dan ternyata di belakangnya ada tulisan, semangat untuk hari ini Kak. Snacknya murah, 2.000. Semua orang bisa beli. Harga ongkos saya cuma 5.000. Dia kasih saya kembali 2.000 gitu. Orang ini secara untung hanya 3.000 gitu. Saya bingung gitu ya. Kenapa Bapak memberikan ini kepada saya? Saya berusaha menolak sebenarnya, tapi juga senang juga ya dikasih snack coklat gitu ya. Lalu Bapak itu mengatakan, saya selalu membagikan snack coklat ini kepada 10 orang penumpang saya pertama di pagi hari. Buat apa Pak? Kan kalau sistem online nggak bisa berlangganan kepada satu orang, Bapak akan terus bertemu dengan orang-orang acak random. Gitu. Tujuan saya bukan untuk orang lain berlangganan kepada saya, karena saya suka melihat orang tersenyum. Saya suka melihat orang moodnya jadi baik. Dan benar, pengalaman itu bahkan sampai sekarang ya, ini jadi pengalaman yang membahagiakan. Murah Bapak Ibu, 2.000 gitu ya. Ongkosnya 5.000, dia cuma untung 3.000. Tetapi pengalaman itu benar-benar membuat saya melihat bahwa tindakan kasih sekecil apapun ternyata mampu mengubahkan hati, merubah hari menjadi bahagia, bahkan mengubahkan hidup seseorang. Bagaimana ketika permen coklat itu didapatkan orang yang lagi dalam kondisi depresi, dan membaca itu mendapatkan dukungan semangat. Luar biasa. Tantangannya bagi kita adalah bagaimana kita mau menerapkan kasih sekecil apapun dalam kehidupan kita kepada orang yang mungkin slack dengan kita, nggak cocok ya. Biasanya nggak salam, nggak nyapa-nyapa, boro-boro mau ngeliat muka gitu. Mulailah dengan hal yang kecil, senyum. Selamat pagi. Ketika kita bangun pagi-pagi kepada keluarga kita, sudahkah kita mengucapkan selamat pagi terhadap setiap keluarga kita? Tindakan kecil memiliki dampak yang luar biasa. Dan kasih itu menguatkan, memberdayakan. Bagaimana dengan tindakan-tindakan lainnya yang lebih besar, yang lebih menguatkan orang lain? Maka dari itu, marilah kita mulai menyatakan kasih kepada setiap orang sekitar kita tanpa pandang bulu. Kalau dalam budaya Sunda yang saya pelajari mirip dengan Jawa, ketika melewati orang asing, mangga Pak, selamat pagi Pak. Itu sudah merupakan bagaimana kita mampu untuk mengasihi orang lain. Tentu nggak sampai di situ, pasti perlu ada proses untuk kita nggak hanya sampai di situ. Kita terus mau untuk lebih belajar mengasihi orang lain. Kiranya khotbah ini mengingatkan kita untuk terus menghidupi kasih sebagai dasar kehidupan kita dalam relasi keluarga, relasi pertemanan, komunitas, bahkan di dalam relasi menggereja. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Mari kita bersama-sama mendengarkan angklung celestial, persembahan pujian dari angklung celestial. Diundang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami hadir Tuhan di dalam doa syafaat pada hari ini. Tuhan, biarlah kami memulai kasih-Mu dengan memulai kami menyatakan kasih dengan
mendoakan sesama kami. Kami ingin mendoakan setiap orang yang mempunyai pergumulan dalam kesehatan, dalam perawatan penyakit, makanan yang diminumnya, obat-obatan yang dimakan juga Tuhan. Sertai juga dalam orang-orang yang merawatnya, dokter, suster, serta keluarga yang mendampinginya Tuhan. Berilah mereka damai sejahtera di tengah situasi ketidaknyamanan ini. Berikanlah mereka kekuatan dan pengharapan dalam situasi sakitnya. Kami ingin mendoakan setiap orang yang kami kenal yang punya pergumulan di dalam pekerjaan, usaha, ataupun secara ekonomi Tuhan. Bimbing mereka dalam setiap pergumulan, dalam setiap usaha. Mampukanlah mereka untuk mempunyai daya kreatif lebih Tuhan. Mempunyai usaha lebih Tuhan. Kami yakin Engkaulah yang mencukupkan seluruh kebutuhan keluarganya. Kami juga tidak lupa mendoakan mungkin bagi setiap kita, orang-orang yang mungkin masih dalam mencari pekerjaan. Sertai mereka Tuhan dalam proses pencarian itu. Atau keinginan untuk membuka usaha mandiri, sertai mereka dalam hikmat-Mu Tuhan dalam usaha mereka. Kami juga ingin berdoa untuk setiap orang punya pergumulan pribadi, beban pribadi Tuhan dalam relasi dengan orang lain. Kuatkan mereka Tuhan, sertai mereka, beri mereka hikmat-Mu, damai-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka terus tangguh di dalam hikmat dan terus berpegang teguh dalam pengharapan akan Engkau. Kami ingin mendoakan proses perencanaan ibadah onsite yang kedua pada pukul 9.30. Sertai proses ini Tuhan, supaya persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Majelis GKI Taman Cibunut ataupun segenap tim yang memprosesnya Tuhan dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu, biarlah setiap kami jemaat baik yang di rumah ataupun di onsite Tuhan dapat memuliakan nama-Mu dengan lebih dan lebih. Ingin berdoa untuk situasi bangsa kami Tuhan, berikanlah damai sejahtera-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam perpolitikan. Sertai mereka Tuhan, pimpin mereka dalam hikmat-Mu agar terus mengusahakan memilih kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan Tuhan. Berkati juga para korban perang antar negara Tuhan yang sedang terjadi di beberapa tempat. Beri mereka ketenangan, rasa damai di tengah perang Tuhan. Berikanlah mereka keteguhan menghadapi situasi ini. Tidak lupa juga relawan yang terus membantu para korban perang Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai mereka. Berikanlah hikmat-Mu juga Tuhan kepada para pemimpin negara yang berperang, agar mereka dapat melihat damai adalah sesuatu jalan yang luar biasa Tuhan. Inilah seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas berkat pemeliharaan dan kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama dengan mengingat sabda Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Marilah dengan hati yang bersyukur kita memberikan persembahan kita.
Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas berkat pemeliharaan dan kemurahan Allah kepada kami, sehingga kami dapat melakukan kegiatan kami dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Bapa, sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami telah mengumpulkannya, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Terimalah dan berkatilah persembahan syukur ini, agar persembahan syukur ini dapat kami pakai di dalam pelayanan kami, sehingga persembahan syukur ini dapat menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Maka marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.